Desa Tanah Keramat. Kabut turun pelan dari arah bukit, menelan setiap sudut desa yang berdiri sunyi di tengah hutan rimba Kalimantan. Bau tanah basah dan dedaunan yang membusuk bercampur dengan aroma dupa yang terbakar di setiap halaman rumah. Di sanalah, di tempat yang bahkan peta pun enggan menandai, berdiri sebuah desa tua yang disebut orang-orang sebagai Tanah Keramat. Tak banyak yang berani menyebut nama itu di luar wilayahnya. Cerita tentangnya lebih sering beredar dalam bisik-bisik di warung, di antara nelayan yang kembali malam hari, atau dari pemandu sungai yang mengaku pernah melihat bayangan wanita berjalan di atas air hitam. Namun bagi Raka Wirawan, seorang mahasiswa antropologi muda dari Jawa, semua itu hanya kisah lama yang dilebelebkan oleh orang kampung. Ia datang bersama dua rekannya, Sinta, mahasiswi cerdas dan sensitif terhadap hal gaib, serta Bayu, fotografer lapangan yang skeptis dan keras kepala. Tujuan mereka sederhana, meneliti peninggalan suku kuno yang disebut suku Bahadat, yang konon masih menjalankan ritual leluhur di dalam hutan. Perjalanan mereka memakan waktu 3 hari dari kota terdekat. Mereka menumpang perahu kayu menyusuri sungai berair gelap. Udara lembab menempel di kulit. Suara jangkrik dan serangga hutan menyatu dengan deru mesin perahu yang kadang tersendat. Di hari ketiga, mereka akhirnya tiba di sebuah dermaga kayu lapuk. Seorang lelaki tua berkulit legam menunggu di sana. Rambutnya putih, matanya tajam seperti menembus waktu. Ia memperkenalkan diri sebagai Pak Laman, kepala desa Tanah Keramat. "Selamat datang," katanya lirih. "Tapi sebelum kalian melangkah, aku harus bertanya, apakah kalian membawa niat yang bersih?" Raka tertawa kecil, merasa itu hanya basa-basi. "Kami datang untuk meneliti, bukan untuk mengganggu." Pak Laman tidak menjawab. Ia menatap langit, lalu bergumam pelan dalam bahasa yang tidak mereka mengerti. Setelah itu, ia mempersilakan mereka masuk ke desa. Rumah-rumah di Tanah Keramat berdiri di atas tiang ulin tinggi, beratap ijuk hitam. Tengkorak babi dan rusa tergantung di bawah tangga rumah. Sebagian masih terikat dengan tali rotan. Anak-anak kecil menatap dari celah jendela, sementara wanita-wanita tua membakar dupa dan menggumam doa. Sinta merasa dadanya berat sejak melangkah ke dalam desa. Ia berbisik pada Raka, "Tempat ini seperti dijaga sesuatu." Raka hanya tersenyum. Mungkin cuma sugesti. Fokus saja pada penelitian. Malam pertama, angin berhembus lembut, tapi anjing-anjing desa menggonggong tak henti. Suara gong kecil terdengar dari kejauhan, seperti seseorang sedang memukul perlahan dari dalam rumah kosong. Menjelang tengah malam, Sinta terbangun karena mendengar suara perempuan menangis di luar rumah. Ia membuka pintu perlahan. Di bawah cahaya bulan, tampak sosok wanita berpakaian putih, berdiri di tepi sungai. Rambutnya panjang menutupi wajah. Tubuhnya tak menyentuh tanah. Ia melayang setinggi lutut air. Sinta, sosok itu berhenti menangis, lalu menoleh pelan. Wajahnya pucat, matanya hitam seluruhnya, tanpa bola mata. Dari mulutnya menetes air hitam pekat. Dalam sekejap, suara tangisan berubah menjadi jeritan panjang yang memecah keheningan malam. Sinta menutup telinganya, menjerit, lalu semuanya gelap. Pagi harinya, warga desa menemukan Sinta di tepi sungai. Tubuhnya kaku, matanya terbuka lebar tapi kosong. Ia masih hidup, tapi tak bersuara. Raka panik, sementara Bayu mencoba menolong dengan membasuh wajahnya. Namun warga desa menolak mendekat. Pak Laman hanya berkata, "Dia telah dilihat oleh penunggu tanah. Sekarang, dia milik tempat ini." Raka menolak percaya. Ia menuduh mereka menyebarkan ketakutan. Namun malam berikutnya, Bayu menemukan sesuatu yang menegaskan sebaliknya. Di tengah lapangan desa, di bawah pohon besar yang akarnya meling, seperti ular, ada batu altar setinggi dada manusia. Batu itu penuh ukiran tangan-tangan kecil, seperti dicetak langsung dari daging manusia. Di bawahnya tertulis aksara kuno Dayak yang berarti, "Jangan mengusik yang menjaga tanah, karena tanah pun hidup dan lapar." Saat Raka menyentuh batu itu untuk memotretnya, hawa dingin menjalar dari jari ke tengkuk. Dari balik semak, terdengar suara berat menggumam, seperti napas raksasa.
Mereka berlari kembali ke rumah, tapi di sepanjang jalan, Raka merasa ada sesuatu mengikutinya. Suara langkah berat, tapi tak terlihat siapapun. Hari keempat, Pak Laman datang membawa kabar. Kalian harus pergi sebelum malam ini, katanya dengan nada keras. Tanah ini mulai menolak kalian, tapi perahu mereka di sungai sudah hancur. Airnya menjadi hitam, dan di permukaan terapung beberapa potong kayu yang terbakar sebagian. Tidak ada jalan keluar. Malam itu, hujan turun deras. Petir menyambar hutan di kejauhan. Raka mendengar suara orang-orang desa berkumpul di luar rumah, membawa obor dan dupa. Ia mengintip dari celah dinding, melihat mereka menari melingkar di sekitar batu altar sambil mengucap mantra kuno. Di tengah lingkaran itu, Pak Laman memegang kepala ayam hitam dan memotongnya. Darahnya menetes ke tanah. Tiba-tiba tanah itu bergetar pelan. Dari dalamnya, keluar kabut tebal yang berwarna merah gelap. Warga desa berteriak. Sebagian menunduk, sebagian bersujud. Dari balik kabut, muncul bayangan besar, menyerupai manusia, tapi dengan tanduk panjang, kulitnya hitam seperti arang, dan matanya berkilat merah. Raka dan Bayu terpaku. Sosok itu menatap mereka. Kalian bukan dari tanah ini. Satu persatu warga desa pingsan. Darah keluar dari telinga mereka. Tanah di bawah kaki Raka merekah, dan dari celahnya muncul tangan-tangan hitam, menarik kakinya perlahan. Ia berteriak minta tolong, tapi Bayu yang berusaha menolong ikut terseret. Sinta, yang setengah sadar, bangkit dari tempat tidurnya, dan berjalan tanpa arah keluar rumah. Matanya kini kosong, tapi mulutnya tersenyum. Ia mendekati batu altar, berlutut, dan berbisik, "Aku akan menjaga mereka." Dalam sekejap, tanah menelan Raka dan Bayu. Hujan berhenti, kabut memudar, dan seluruh desa menjadi sunyi. Hanya suara serangga dan daun yang basah tersisa. 3 hari kemudian, tim pencarian datang. Mereka hanya menemukan sisa perahu di tepi sungai. Tapi tidak ada desa, tidak ada manusia, tidak ada jejak apapun. Namun, malamnya, salah satu anggota tim yang berjaga di perahu mendengar suara perempuan menangis. Ia menyorotkan lampu senter ke arah batu besar di pinggir air. Dan di sanalah berdiri seorang wanita berpakaian putih. Rambutnya panjang, wajahnya pucat, menatap lurus ke arahnya. Ia tersenyum perlahan, lalu berbisik dengan suara serak, "Selamat datang di tanah keramat."